Halo, selamat datang di Spirit. Tempat di mana semua bisa dibahas tanpa filter, Santai aja. buka pikiran, And feel it. Spirit. Eh, Sorry buat kondisinya karena nggak dapat indoor, jadi rada berisik mungkin di audio ini. Semoga Semoga oke. masih dalam kondisi yang Kondusif, ya, bisa didengar kondusif lah lah ya. ya gitu. Bisa didengar. Oke, hari ini Mau bahas tentang apa? pengalaman menarik di Chan semasa SD sampai SMA menjadi pemain basket. Mungkin dari alasan ikut hobi basket lah kali ya. ya, iya maksudnya memiliki hobi basket. Kalau alasannya saya anak yang rada anti mainstream kali ya. Cuman konteksnya dulu pada suka main bola atau futsal lah ya. Itu kan terkenal banget lah. Dulu apalagi SSB banyak banget waktu zaman kita. Itu udah buka-buka. Nah di Al Azhar dulu di Kemang Pertama Al Azhar 9. Ya yang paling hits itu jadi anak pemain futsal pasti. Oh, malah futsal ya, bukan basket. Anyway, karena waktu itu SSB dan lain-lain lah banyak banget kondisinya. Nah terus si apa namanya aku tuh lebih suka basket karena waktu itu sempat nonton di IBL tahun 2000 berapa 2007 2005 atau ya gitulah segituan lah pokoknya. Oh, 2005. Ya pokoknya IBL tahun masih kita SD 2000 berapa sih 2006 2007. Ya enggak mungkin 6 enggak karena aku suka basketnya udah dari kelas 3. Kelas 3 berarti 2009 juga sih harusnya. 2009. Iya. Oh 5 tuh lulus TK. Iya, masuk 6 SD. tuh masuk SD. 6 masuk SD. 7 kali ya. Berarti 2007 itu udah nonton tapi nggak ngerti lah ini sport apa dan tim apa juga aku nggak perhatiin waktu itu. Tapi aku inget banget aku nonton. Aku lupa channelnya, mungkin ada yang bisa ngingetin di masa itu mungkin lebih dewasa. Jadi lebih ngerti. Cuma nonton dan ternyata lebih seru daripada nonton bola. Karena pada masa itu scoringnya lebih cepat. Oh, oke. Karena short set itu ya. Nah, sedangkan kalau di bola gol itu lama lah, terlalu lama malah. Nah, bosen lah gitu. Nah, kalau buat itu happy gitu nontonin basket. Akhirnya ikut basket. Jadi basic udah ada, terus ke SMP. Oke. Ke SMP masuk, ikut juga tim basket. Waktu itu cuman karena nggak terlalu ambisius, jadi nggak terlalu kelihatan di awal di kelas 1-nya. Tapi kelas 2 udah tim inti lah kayaknya gitu, kalau nggak salah. Oh. Ikut turnamen selama Tapi SMP. posisi masih posisi 5 atau center, ini buat yang ngerti basket. Oh, aku nggak paham. Center tuh posisi paling belakang, karena termasuk yang waktu itu paling tinggi lah. Di posisi 5. Kalau nonton Kuroko Ya. Mura Sakibara itu center. Aku lupa. Yang ungu. Oh. Ya, nah itu. Oke. Posisinya sama itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau di basket tuh ada apa aja fungsinya? Makanya orang-orang ini Ada point guard, shooting guard, small forward, power forward, sama center. berarti 5. Emang berlima. Oh iya, aku gak tahu ya, aku lupa. 5. 5. Oke, coba jelasin satu-satu mungkin dari yang apa tadi? Point guard itu sebenarnya orang yang megangin tempo harusnya. Kenapa nama posisinya point guard sebenarnya? Dia yang megang tempo, makanya suka dribble di awal. Oh. Biasanya posisi 1. Oke. Bisa drive in bar dalam atau enggak, pokoknya dia pertama kali yang Ngedrive. enggak bikin gerakan nyerangnya kemana. Bikin tempo lah, tempo bermain, tempo penyerangan itu pasti dari dia. Oke. Shooting guard ya jelas, biasanya yang jago shooting, 3 point dan lain-lain. Shooting guard. Small forward itu posisinya rada ambigu. Small guard. Karena biasanya tetap jago 3 point tapi tinggi, jadi Di bisa belakang. ya ngebantu drive atau attack the rim lah istilahnya, yang drive ke dalam, yang lay up gitu-gitu juga bisa. Terus power forward lebih ngebantunya harusnya biasanya jadi orang yang fokusnya ngedrive ke dalamnya tuh oke. Center tuh ya posisinya rebound, defense, banyak lah sebenarnya. Banyak job desk, tapi kalau untuk sekarang sih bebas.
Oh, Karena ada juga yang emang star playernya di center, ada yang star playernya di point guard. Beda-beda lah sekarang kalau itu. Yang skor paling banyaknya gimana. Jadi strateginya makin luas, makin gimana caranya biar bola terakhirnya itu ada di starnya, terus nanti star itu yang nge-scoring gitu. Istilahnya gitu. Oke. Ya buat yang belum tahu aja, jadi di Chang tuh dari dulu sebenarnya udah aktif banget olahraga. Ya ini basket, Basket sih. sempat juga Muay Thai. Muay Thai Ya. SMA. Ya pokoknya ini aktif banget olahraga dan bahkan udah sering turnamen dan latihannya beneran yang latihan ya, bukan yang kayak istilahnya ekskul. Iya, tapi cuma nggak kayak klub. ya udah, Tapi nggak klub. ya nggak klub. Karena tapi- itu levelnya di atas lagi. Oh. Anak klub tuh GG banget pasti. Takjub, tapi saya nggak ikut karena nggak ada, banyak lah nggak ada, ya maksudnya nggak rela untuk ngeluarin uangnya buat jadi member, kan bayar bulanan kan, ya gitu gitulah. Dan biasanya anak-anak basket tuh mainnya ke malaman sih, Maksudnya? suka main malam-malam Oh iya, kayaknya iya. Kayaknya gitu. iya. Jadi Iya benar-benar. anaknya anak-anak malam gitu, aduh saya kurang gitu. Jadi pengen istirahat, pengen tidur. Oke, sip. Padahal sebenarnya kalau diasah mungkin Bisa kali mungkin. Mungkin Tapi intinya ini buat kalau ada yang dengerin dan lagi pengen fokus karirnya ke atlet apapun itu, emang kalian harus cari sekolah yang oke. Karena itu Tips team satu ya? play. Team play itu penting banget untuk cari sekolah yang terkenal akan tim futsalnya mungkin yang suka futsal, tim basketnya mungkin yang suka basket. Karena pasti tahu lah anak basket tuh ngerti sekolah-sekolah mana tuh yang wah gila dah, tim basketnya bagus. tim basketnya gitu ya. gila gitu. Dan kalau emang yang Jakarta banyak lah ya, gitu kayak dari SMP ada 109 gitu lah ya, sering ketemu kalau yang di Bekasi. Nah kalau maksudnya cari, emang Anda harus belajar dengan yang pintar tuh untuk biar bisa pilih sekolah. Kenapa harus tetap fokus belajar dan nilai? Biar Anda bisa bebas milih sekolah yang basketnya bagus. Karena itu akan berpengaruh buat prestasi basket pastinya, karena Anda nggak bisa carry satu tim itu Anda di punggung Anda sendiri, ada yang scoring, ada yang defense. Karena Cederanya teammate, chance iya, dan kayaknya nggak mungkin deh kalau lawan yang semuanya jago terus Anda yang jago sendirian ya. Yang semuanya jago menang lah. Ya benar sih, itu benar. Oke. Kayaknya kamu kan pernah cerita selama kamu menjadi ya main basket ya, Ya, selama sekolah kamu dikenal sebagai si patung. nggak sih macam-macam. Si patung. Enggak, kalau julukan pasti nggak ada. Ya. Cuman yang patung tuh pernah disebut sama dari sekolah lain. Nah ya. Karena nubruk aku terus dianya malah keguling gitu kayak entah gitu. Tapi itu sering, gak cuma terjadi satu Sering, kali. ya. Dan dia sering bilang kayak kalau ngedrive ke lu kayak nabrak patung tuh sering. Gitu, kayak nyangkut gitu jadinya, kayak nabrak tembok gitu. Karena buat sebagai pemain, orang-orang tuh lagi fokusnya ke scoring, aku tuh seneng banget defense gitu. Defense. Seneng berarti banget ngeblocking orang. Posisi kamu pas masih tadi pas di SMP kan itu. Kalau di SMA berarti posisi kamu sebagai apa? Posisinya mulai berganti, waktu itu jadi kapten dulu. Terus posisinya ada yang lebih tinggi. Oh, Ada kelas 3 tuh lebih tinggi, dia center. Dan aku sering lah happy sama Esa, shout out lah ya kalau mungkin ketemu ke channel ini. Cuman aku tuh sering adu-aduan rebound. Dia lebih tinggi jauh, tapi aku bisa bisa. adu-aduan rebound sama dia. Loncat aku tinggi BTW. Aku belum pernah ngeliat website kamu sumpah. Aku lupa dia dibilang dia jangkrik, aku kecoa, or kita kebalik gitu, aku lupa. Aku jadi Pokoknya pengen gitu. ngeliat kamu main basket. Mungkin kapan-kapan kalau ada Kesempatan sekali ya. iya. Tapi nggak mungkin tahu aku di pengen mana ngeliat. kapan. Tapi karena males Oh my ngikutin klubnya karena malam pada mainnya. Iya memang. Saya mending nge-gym. Temenku juga mainnya malam. Iya. Oke, balik lagi ke yang patung. Iya. Nah, jadi gimana kamu selama sekolah dijulukin sama sekolah lain sebagai patung? Enggak, karena aku tuh terlalu fokus ke defense. Jadi aku tuh pivoting tuh kayak kuda-kuda lah.
itu aku tuh pakem banget dan pengen latihan dan kuat banget di situ. Jadi kalau jalan kayak kepiting tuh ya, Iya, iya. kayak ke samping gitu, terus rendah, aku tetap menjaga form aku tetap rendah, terus dan lain-lain lah. Mungkin alasan kenapa kaki kamu berotot banget. Iya Mungkin mungkin. dari dulu karena udah kelatih. Ya dan aku sering latihan biar loncat aku tinggi. Like maybe kalau yang wibu nonton terus tahu Hinata gitu pendek tapi loncatnya tinggi. Oh iya, iya. Nah, di Haikyuu. Kuroko. Kalau Haikyuu ya? Haikyuu. Haikyuu. Nah itu persis. Oh. Persis. Aku kecil tapi loncatnya ngadu sama yang tinggi-tinggi gitu. Vertikal aku tinggi lah. Gitu. Makanya betisnya gede jadinya. Tapi intinya kayak gitu. Saya happy kalau bisa rebound terus aku yang paling tinggi gitu dan aku dapat gitu. Keren juga ya. Terus aku happy kalau bisa ngeblok orang. Aku happy kalau bisa nge-assist yang bagus. Tapi nggak terlalu ambisius sama nge-scoring, mungkin jeleknya di situ. Jadi harusnya saya lebih ambisius nge-scoring. Oh iya. Karena waktu itu SMA pernah turunnya lumayan banyak dari center ke power forward atau small forward gitu ya, tukar-tukar. Terus tiba-tiba ke posisi 1 jadi point guard. Jadi harus latihan dribble. Oke. Yang biasanya nge-defense. Dan suka gemes jadinya kalau harus rebutan bola. Padahal aku jadi sering ninggalin pos aku untuk rebound gitu. Oh, oke. Padahal aku harusnya percaya aja sama temen buat nge-rebound bola kan, buat ngambil bola muntahan dari yang nggak masuk kan suka mental tuh. Nah itu kan harus direbut. Nah itu namanya rebound. Nah aku tuh happy rebutan itu, sedangkan posisinya posisi kecil gitu. Oh, lucu juga ya. Aku penasaran jadinya buat nonton. Tapi aku itu. pokoknya senengnya itu kalau punya seseorang yang attacking mode banget. Attacking. My teammate gitu, kayak waktu itu SMP sih Fitra, shout out Fitra. Aku pasti assist ke dia terus. Dia scoring paling banyak mungkin di tim waktu itu. Dan aku assist paling banyak dan defense paling oke, mungkin pendapat saya dong. Oh, Apa? lanjut. Mau lanjut aja dulu. Nggak apa-apa kali. Apa tar dulu? Pause. Halo, ya sekarang lanjut. Nah, gimana tips buat orang-orang Yang mau ya tergantung. Kalau cuma hobi mah santai-santai aja. Kalau emang mau ikut klub ikut, tapi jangan lupa exercise karena nanti sport tanpa exercise takutnya cedera. cedera. Ya, Dan kan? sebenarnya kan biar performanya naik. Bisa calisthenics kalau nggak mau mahal, jangan kan udah bayar member klub misalnya, besok nge-gym Mahal ya? lagi, Iya, terus duit paham. lagi, ya udah calisthenics di rumah. Karena penting sih. Oke. Find your way to play aja. Oh. Happy-nya di mana? Happy-nya 3 point, belajar 3 point aja nggak apa-apa. Mhm. Punya spesialisasi satu ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di lubuk hati paling dalam kamu ya, kamu tuh dulu mungkin di masa itu ya dulu atau mungkin sekarang ya, kepengen gak sih sebenarnya malah jadi Main basket iya atlet gitu atau setinggi aku mampu nggak ya 170 tuh masuk basket. Kayaknya sekarang pada tinggi-tinggi bener kayaknya. Cuman intinya kalau emang ada kesempatan dan ya gitu pasti mau. tapi Karena kan punya tim favorit juga apalagi iya gitu. sih benar. Garuda Bandung. Kalau Iya. sekarang Prawira namanya. Wah, tapi dari cerita kamu yang tadi, walaupun kamu tergolong pendek di basket ya, maksudnya di orang-orang yang main basket nih Oh secara tergolong genetik gitu. tergolong banyak yang tinggi. pendek ya, karena kan banyak yang tinggi. Iya iya. Tapi lompat kamu tinggi. Nah sebenarnya itu kan sebagai potensi juga ya. Atau kayak jadi ciri khas gak sih kayak ih ada ya pemain basket Ada banyak. pendek tapi loncatnya tinggi. Banyak pemain basket di Jepang juga banyak. Ada yang sempat udah ke Chicago, sayangnya sekarang nggak dipakai, anjing tuh kesel banget. Padahal keren banget, ada orang Jepang dan asisnya bagus-bagus banget, keren banget itu. Oh iya, Iya keren banget. siapa namanya? Nah nanti aja dah, nanti kamu cari lah. Kemarin di Summer League pokoknya NBA. Oh. Nanti aku kasih. Oke. Kuroko like gitu. Serius, keren. Oh. Tapi buat sebenarnya buat orang Jepang mah tinggi. Tapi karena main di NBA, Jadi kayak paling iya. gitu ya. Apalagi main di Eropa gitu.
di FIBA di Eropa. Oh, tinggi sekali boy. Tapi emang volley, basket, ya banyak olahraga tuh tergantung banget sama tinggi badan sih, jadi susah. Apalagi pemain bola sekarang juga ada banyak dituntut Oh, tinggi buat biar bisa nyundul, header, adu udara gitu, rebutan di udara. tapi secara apa yang namanya ya? Emang nggak banyak sport yang mendukung buat orang-orang kecil sebenarnya. Tapi bisa aja kalau lu jago enough. Ini secara passion gitu ya, passion atau enggak yang namanya atau hobi doang. Hobi lah kali. Tapi kamu tuh anaknya emang sporty abis sih. Seneng sebenarnya juga waktu pas udah SMA ikut-ikut main futsal udah, tapi lebih suka jadi kiper sih tetap. Emang kamu suka defense ya? Suka sangat Beneran suka defense. Iya. Makanya kiper kan istilahnya juga mendefense ya. Hmm. Biar bola tuh nggak masuk Iya. gawang gitu, menjaga. Oh, kamu kayaknya masuk Soalnya bisa ngasih chance kesempatan ya? nyerang lagi. Kalau nyerang nggak masuk atau bola nggak gol, terus kita bisa kasih chance buat nyerang lagi kan. Ya kalau defense Anda bagus enough, walaupun itu 1 dari 1000 kali nyerang tapi gol, terus lu nggak kebobolan kan, istilahnya it's okay gitu kan. Iya, iya. Keren juga gitu. Dan banyak favorit pemain bola jadinya ke kiper gitu. Oke. Walaupun ujung-ujungnya kayaknya lebih suka main di back sih kalau bola. Beda ya Mukuta. Futsal orang lebih sedikit. Iya, bola lebih banyak. Iya, Karena 11 secara kan. kapasitas lapangan juga kan. Ya, teknik Futsal. bermainnya juga beda. Mainnya zoning, mainnya wilayah gitu. Kalau futsal mainnya tuh cepet gitu. Tapi emang fakta uniknya di Chan tuh, iya sih yang itu, anaknya sporty abis. Maksudnya selama ini kan dia mendalami sebagai pemain basket, tapi tahu juga gitu olahraga lain. Seru karena semua olahraga tuh seru. Nah itu dia, guys, semua olahraga menurut di Chan itu Seru. seru. Panjat tebing seru. Wih, kamu udah pernah? Pernah nyobain sekali. Maksudnya yang bawahnya itu ya, bawahnya matras gitu, bukan yang Iya, pakai tahu. harness gitu, bukan. Pernah. Wih, Dan ternyata sulit. Anda jangan meremehkan. kayaknya kalau otot ya. Upper strength, Wih. back strength, wah upper strength itu. Oh, Dites banget, palunya nge-gym ya buat ngelatih semua otot. Tetep. Emang atlet itu pada nge-gym juga kok. Pasti atlet nge-gym kok. Percaya sama aku. Makanya badannya pada jadi-jadi. Bukan, karena dia juga latihan untuk keperluan performance di olahraga yang dia mainin biar excel gitu. Apalagi kan kalau ngelihat yang legend kayak Messi, Ronaldo, yang terkenal gitu ya, LeBron James gitu kan, main sampai tua-tua kan dia punya private chef, punya nggak tahu dia punya fisioterapi gitu juga gitu buat rehab abis tanding, abis exercise, jadi prima banget gitu istilahnya. Invest terus buat ke pekerjaan gitu. Menarik ya. Oke, gitu. Oke. Banyak tahu juga soal sport karena aku anaknya kan tidak sporty, maksudnya dari dulu sampai sekarang. Kayak baru sekarang sih aku kayak baru mendalami. Baru senang, rutin baru buat tahu olahraga. happy, baru tahu olahraga. bikin happy. Iya gitu. Dulu sih kayak ya udah gitu. Gak pernah Lompat tuh jauh kok. serius. Lompat jauh pernah di pasir yang lompat jauh gitu. Lompat tuh jauh loh. Iya, mungkin karena Tapi nggak tahu sekarang. Nah, badan sudah segede bagong. Tapi kalau loncatnya jauh tapi badannya kayak bagong, mungkin bagong beneran kali. Nggak tahu. menarik juga ya. Iya. Happy tahu main volley, ternyata seru. Main pingpong ternyata seru. Bulu tangkis. Bulu tangkis oke. Tapi yang serius ya. Fun sih. Kalau yang cuman tang tong, bosan. Ngantuk. Kamu nggak boleh gitu. Ya tapi ngantuk emang, bosen lah. Pegel di sini doang nanti karena ngangkat tangan melulu menit-menit berjam-jam begini-begini doang, ini pegel doang udah. Oh, oke. Karena tangannya begini mulu kaku. Nggak ada begininya, nggak ada begitunya, nggak ada backhand ya. Kurang jadi. Oke. Dan sebenarnya bulu tangkis tuh lumayan kalau yang serius ya. Itu gila-gila dah pemain-pemain yang nyeriusin tuh anak-anaknya. Itu apalagi yang modenya tuh
single ya, maksudnya satu lawan Satu-satu. satu itu gila sih. Kalau double harus ada koordinat sama connect banget gitu satu sama Wow. lain. Oke. Tapi intinya yang single tuh gila sih, buat dari posisi sini harus bisa Iya, benar. lari ke sini tanpa kepleset jatuh, terus bisa nyelamatin dan balikin gitu. Wah itu keren. Wah, itu that's why ya pro exercise juga buat para atlet. Dan sering kan, makanya hati-hati cedera hamstring gitu-gitu kan. Ya maksudnya tetap lah, semua pasti ada resiko. Oke. Tapi fun sih. Yang belum pernah kali Apa? lari, udah. Wow, lari Lari doang. nggak pernah lari event gitu ya. Lari event nggak pernah. Oke, iya Seumur lari hidup depan nggak ya. pernah. Oke. Memang lari itu harus dilatih berarti ya. Yes, semua. Mau basket aja mau tanding training dulu, mau padahal cuman belum tentu menang, latihan aja. Menarik. At least udah masih yang terbaik ya. Gitu. Mungkin soon kapan-kapan ikutan event lari. Maraton, boleh kali. Ntar kita lihat dulu. Oke. Karena latihannya lumayan advance ya. Oke. Padel. Oh iya belum pernah. Nggak Volley? pernah. Tenis? Pernah Wih. rasain tapi minjem raket minjem gitu. Pernah. Wow, berat lah. Katanya nggak Seru. Oh iya. Seru kalau udah tahu caranya, itu kayak keren banget lah. Cara dia servis, backhand gitu-gitu keren deh. Terus gimana caranya kalau mau main jauh, main deket, gantinya switchingnya. Makanya kayak pingpong, kayak tenis meja, cuman beda lah. Beda. Raketnya berat kan katanya. Kalau tenis meja tuh kalau yang ekstrim, yang jago, refleks harus gila sih. Kan suka ngeliat tuh yang cetak gue. Coba bayangin bola segede gini doang. Ya, kamu harus fokus ke bola Iya. yang sekecil Jadi udah itu, refleks, gitu ya. udah ngandelinnya refleks, udah bukan. Kalau main bulu tangkis raket masih bolong susah. Nggak kena. Oke. Gitu. Emang seru, ada keseruan masing-masing. Sport, kalau namanya sport pasti seru lah. E-sport seru, Iya. chess seru. Chess iya, kamu juga suka main satu ya. Kan kalah. Nggak suka sih, cuman seru aja. Tahu serunya. Walaupun saya nggak mendalami kayak yang tahu strategi openingnya gimana, Oh, terus iya. breakingnya ke arah mana, terus nanti baru gimana cara strategi ke depannya Iya, gitu kan, ada nggak yang secara by the book strategi lah, ya, by the book iya, bener iya. gitu. Nggak sih, Menarik. sangat jauh dari itu, dan nggak pernah sampai serius gitu, nggak. Main chess online juga ya udah segitu-segitu aja, ilo-nya nggak di-push banget. Menarik. Ya pokoknya sport pasti fun. Tapi semua sport butuh exercise Balik lagi exercise. buat menjaga performa atlet atau kalian mau jalanin hobi, tetap harus exercise. Lari pun kan tetap, karena nanti masa ototnya habis kalau lari doang. Jadi harus tetap. Ya kalau bisa sih pakai coaching, cuman kalau udah full maraton yang oke sih, saya juga takut kayaknya 42 ya, 42. Coba ya, saya nggak kepikiran itu kalau dari rumah sampai Depok balik lagi berarti. Iya. Wah, iya. Bolak-balik dari rumah ke Depok tapi lari. Wah, nggak kebayang. Nah, itu makanya hebat lah. Makanya dapat medali semuanya kalau dia nggak DNF ya. Benar juga sih. Oke. Lawan diri sendiri. Oke. Kayaknya buat pembahasan tentang olahraga sport, khususnya buat Temanya terlalu banyak sport nih Iya kayaknya. betul, ini khususnya tadi banyak bahas tentang basket bareng Dichan. Sama olahraga-olahraga lain. Next time kalau misalkan Next time kita bisa bahas Iya. Paralimpik mungkin. Oh iya betul, Karena saya Paralimpik. penonton Paralimpik. Iya benar. Kita mungkin bisa bahas Paralimpik atau olahraga bagi. Atau mau bahas olahraga yang aneh-aneh, boleh. Boleh. Oke, itu See you. aja. See you. Bye.